Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelasnya, kemudian silakan dipersiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bagi yang nanti hadir, silakan acungkan tangannya ya. Al-Fauzan ada, kemudian Aulia, Tasya, kemudian Tiara, Wisnu. Berarti masuk semua ya. Nah, Ibu melihat wajah-wajah dari kalian sudah pada mulai lelah ya, letih, lesu sepertinya ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan dulu motivasi kepada kalian biar kalian semangat belajarnya. Di sini Ibu akan memberikan sebuah game ya. Pasti di sini kalian masih pada belum tahu nih, pada masih awam apa sih Bu hukum Archimedes, seperti apa sih Bu hukum Archimedes gitu ya. Ibu akan menanyakan 2 pertanyaan saja untuk mengingat materi di sesi ini adalah pertanyaan di mana isinya adalah materi yang kemarin telah dipelajari oleh kalian. Materi yang kalian pelajari di minggu lalu itu adalah materi tentang hukum Pascal. Nah, di sini Ibu ingin ngecek lagi nih apakah kalian masih ingat atau sudah lupa dengan materi yang hukum Pascal ya. Ada 2 pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan persepsi di sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, karena banyak silakan turunkan dulu. Tadi Ibu perhatikan untuk nomor 1 Salsa silakan untuk menjawab ya, karena Salsa yang pertama kali tadi mengajukan tangannya. Jadi bagaimana nih Salsa bunyi dari hukum Pascal itu sendiri? Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di wadah tertutup akan diteruskan dan menyebar ke setiap bagian dari zat cair dan dinding wadah tempat zat cair tersebut. Oke, tadi Aura sudah mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Silakan untuk pertanyaan nomor 2, silakan kepada Aura untuk menjawab ya. Jadi faktornya apa aja nih Aura? Faktor yang mempengaruhi hukum Pascal yang pertama adalah tekanan yang diberikan pada suatu zat cair. Yang kedua bisa juga disebabkan oleh gaya, dan yang ketiga disebabkan oleh luas bidang. Terima kasih kepada Aura ya yang telah menyampaikan pendapatnya. Jadi benar, faktor yang mempengaruhi hukum Pascal diantaranya yang pertama ada tekanan ya. Tadi kan karena berdasarkan dari bunyinya ya, jadi tekanan yang diberikan pada suatu zat cair itu akan diteruskan ke segala. Kemudian Ibu akan menjelaskan dulu ya tujuan pembelajaran kali ini. Ibu, kita mau belajar apa sih, tujuannya ngapain? Jadi di materi hukum Archimedes diharapkan kalian itu yang pertama bisa menjelaskan konsep hukum Archimedes. Yang kedua, kalian bisa merumuskan hukum Archimedes itu sendiri, dan yang ketiga adalah menerapkan konsep hukum Archimedes dalam suatu permasalahan ya. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan dulu kepada kalian. Di sini ada yang suka berenang? Pasti ada yang suka berenang. Nah, pernah nggak sih kalian itu membayangkan atau pernah nggak sih kalian mencermati ketika kalian menggendong teman sendiri itu posisinya pada saat di dalam air dan di daratan? Ada nggak perbedaannya? Terus bagaimana, apa yang kalian rasakan? Di sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya sambil kalian melihat nih tayangan slide PowerPoint di depan ini ya. Boleh, siapa yang mau menjawab pertanyaan fenomena ini? Oke, kepada Dena dulu. Bagaimana Dena? Jadi Dena pernah menggendong teman sendiri? Perbedaannya
Perbedaannya yaitu ketika di air akan terasa lebih ringan, sedangkan di daratan akan terasa lebih berat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dena yang telah menyampaikan pendapatnya. Ada pendapat lain mungkin tadi hampir sama pendapat dari Dena dan Tiara, di mana ketika kita menggendong teman kita sendiri posisinya di dalam air itu akan terasa lebih ringan ya ketimbang di daratan. Nah, Ibu benar nggak sih yang Ibu bilang? Nah, maka tersebut jadi nanti kalian akan melakukan eksperimen, yaitu eksperimen tentang hukum Archimedes. Di sini Ibu akan membagi dulu beberapa kelompok ya. Dikarenakan jumlah kelas ini ada 35 orang, jadi Ibu akan membagi kelompok sebanyak 7 kelompok, di mana anggotanya terdiri dari 5 anggota ya. Untuk kelompok 1 nanti silakan kalian duduknya sebelah sini, kemudian kelompok 2 di sebelah sana, kelompok 3 belah sini, 4 di belakang, kemudian 5 belah sini, nomor 6 belah sana, dan yang nomor 7 pojok belah sini ya. Silakan kalian duduk bersama kelompoknya berdasarkan undian yang tadi sudah dibuat ya. Silakan boleh pindah posisinya. Jangan lupa di bawah. Ingat, hitung dulu berat bendanya ketika di udara berapa. Sudah selesai ya eksperimennya? Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan analisis data yang telah kelompok kami kerjakan. 1. Bagaimana perbandingan berat benda di udara dan berat benda di dalam air? Bagaimanakah hasilnya? Mengapa demikian? Berat benda di udara lebih berat daripada berat benda di dalam air karena tekanan gravitasi terhalang partikel-partikel air yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok 4. Yang pertama, bagaimana perbandingan berat benda di udara dan berat benda di dalam air? Bagaimana hasilnya? Mengapa demikian? Berat di air lebih ringan dibandingkan berat di udara karena tekanan gravitasi terhalang oleh partikel air yang membuat berat benda di dalam air jauh lebih kecil dibandingkan di udara. Yang kedua, menunjukkan nilai dari kolom 4 dan 5. Hubungkan dengan gaya ke atas. Hasil dari kolom 4 dan 5 berbeda karena penggunaan alat dan bahan yang tidak memadai dan perbandingan gelas ukur yang tidak setara. Seharusnya menggunakan gelas pancuran sehingga menyebabkan hasilnya kurang maksimal. Dan menurut saya Berat itu ketimbang berat benda di dalam air. Tadi sudah kalian buktikan juga ya berdasarkan hasil eksperimen yang telah kalian lakukan. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana perbandingan hasil ketika kalian mengukur menggunakan alat dan bahan eksperimen sama. Di sini Ibu akan memaparkan dulu materi tentang hukum Archimedes, di mana jadi hukum Archimedes ini berbunyi bahwa sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida ya
akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya ya. Nah, gaya apung ini merupakan selisih dari gaya berat benda digunung ke atas. Satuannya adalah Newton, kemudian WU sendiri adalah gaya berat benda ketika di udara, juga satuannya masih Newton, dan yang terakhir adalah WF di mana gaya berat benda di fluida atau di dalam air, satuannya juga Newton. Atau kalian menggunakan rumus yang satunya lagi, di mana ada yang mau memberikan kesimpulan atas pembelajaran hari ini. Oke, silakan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, bunyi hukum Archimedes berbunyi, jika benda dicelupkan pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Archimedes. Yang pertama ada massa jenis, fluida, percepatan gravitasi, massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume benda yang tercelup pada fluida. Yang ketiga, formulasi hukum Archimedes bisa diformulasikan. Oke, terima kasih kepada Lia ya. Tepuk tangan dulu untuk Lia. Ada lagi yang mau menyampaikan sudah kalian sampaikan tadi ya, baik itu dari kesimpulan, baik itu dari hasil diskusi. Kalian sepertinya sudah paham dan lebih mengerti ya materi tentang hukum Archimedes. Nah, karena kalian sudah paham dan mengerti nih, walaupun Nah, dikarenakan kalian sudah paham dan sudah memahami materi tentang hukum Archimedes berdasarkan hasil eksperimen, berdasarkan hasil kesimpulan tadi, kemudian berdasarkan hasil diskusi juga. Sekarang di sini Ibu akan memberikan kuis ya. Kuisnya yaitu berupa soal evaluasi yang bentuknya adalah pilihan ganda ya. Silakan nanti isinya kalian secara jujur. Udah selesai ya mengerjakan soal evaluasinya. Silakan dikumpulkan ya, sama tadi dikumpulkan juga hasil LKPD-nya. Boleh dikumpulkan sekarang. Sekarang di sini Ibu akan memberikan reward terlebih dahulu ya kepada kelompok yang aktif sama yang paling antusias ya dalam pembelajaran kali ini. Oke, kelompok yang akan Ibu berikan reward itu Ibu berikan kepada kelompok 6 dan 7. Alhamdulillah ya, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Untuk materi berikutnya sebagai bahan pembelajaran di rumah, silakan kalian pelajari materi mengenai konsep terapung, tenggelam, melayang ya. Itu juga masih masuk ke materi hukum Archimedes lanjutan dari yang sekarang ya. Begini ya, kita tutup lagi dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya Faujan ya. Kepada Faujan dipersilakan. 2, 3. Alhamdulillah, pelajaran sudah selesai. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai.